Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Bunga Lestari dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 5. Di sini saya ingin menceritakan tokoh Al-Tahtawi dalam tugas SKI. Tokoh Al-Tahtawi. Al-Tahtawi nama lengkapnya Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Ia adalah salah seorang pembaharu dalam dunia Islam. Lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta dan meninggal tahun 1873 Masehi di Kairo, Mesir. Sebelum pergi ke Prancis, ia banyak mempelajari peradaban barat dan kemajuan yang dicapainya di Institut DFT. Setelah menamatkan pendidikannya di Al-Azhar tahun 1822 Masehi, ia mengajar di alma maternya selama lebih kurang 2 tahun. Karena mendapat dorongan kuat dari gurunya yaitu Al-Attar dan kesempatan yang diberikan Muhammad Ali Pasha kepadanya, maka ia pun tidak menyia-nyiakannya. Kemudian melanjutkan belajarnya di Prancis dan menjadi imam para pelajar Mesir di Prancis. Ia banyak membaca buku karya tokoh-tokoh besar umat Islam maupun bangsa Barat. Dengan ketekunannya belajar bahasa Prancis secara otodidak, akhirnya ia mampu menyaingi kehebatan pelajar-pelajar Mesir lainnya yang belajar bahasa Prancis itu secara formal di kelas-kelas. Selama di Prancis, ia berhasil menerjemahkan 12 buku ke dalam bahasa Arab. Sekembalinya ke Mesir, ia diberi kepercayaan untuk mendirikan sekolah penerjemahan tahun 1836 Masehi. Di samping itu, ia juga aktif menulis di koran Al-Waqa Al-Mishriyah. Kehebatannya menulis tertuang dalam karya-karyanya yang monumental. Di antaranya karya itu adalah yang pertama, Takhlis Al-Ibris fi Takhlis Baris. Buku ini berisi tentang kemajuan Eropa, terutama di Mesir. Yang kedua, Manahij Al-Bab Al-Mishriyah fi Manahij Al-Adab Al-Asyiyah. Buku ini menerangkan tentang pentingnya sektor ekonomi bagi kemajuan negara. Di dalamnya juga dijelaskan perbandingan antara pemerintahan Islam dan Eropa. Yang ketiga, Al-Mursyid Al-Amin li Al-Banat wa Al-Banin. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, Al-Khawlu Al-Syadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlil. Buku ini berisi tentang keharusan ijtihad dan pintu ijtihad menurutnya tidak tertutup. Yang kelima, Anwar Taufik Al-Jalil fi Akbar Al-Mis wa Tausid Bani Ismail. Buku ini berisi tentang pujian-pujian terhadap raja dalam memajukan pembangunan di Mesir, sehingga Mesir mengalami kemajuan pesat. Yang keenam, Al-Mazahid Al-Arba'ah fi Al-Fiqh. Yang ketujuh, Kanun Al-Tijari. Kedelapan, Al-Tuhfat Al-Maktabiyah fi Al-Nah. Dan yang kesembilan, Al-Manafi Al-Umiyah. Meskipun buku-buku tersebut dapat mewakili pemikiran pembaharuan Al-Tahtawi, ia juga mengeluarkan ide-ide pembaharuan di antaranya. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat semata, tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan kehidupannya di dunia. Yang kedua, kekuasaan absolut raja harus dibatasi oleh syariat, dan raja harus bermusyawarah dengan ulama beserta kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria, dan istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Yang keenam, terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.